Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Irfan Sukma dan di sini Irfan mau sharing nih terkait sebuah tes kepribadian. Namanya Myers-Briggs Type Indicator atau sering disingkat dengan MBTI. Teman-teman udah pernah dengar belum apa itu MBTI? Nah, jadi MBTI ini merupakan sebuah tes untuk mengetahui kepribadian seseorang. Tes ini pertama kali dikembangkan di tahun 1940 oleh Myers dan Briggs, pasangan suami istri gitu. Nah, di sini Irfan akan memberikan pengertiannya dulu gitu. Apa saja sih yang ada di MBTI ini gitu. Jadi di tes MBTI ini kita membagi dan memetakan kepribadian seseorang. Yang pertama dia ada bisa extrovert, introvert. Lalu yang kedua itu dilihat dari sensing dan intuitionnya. Yang ketiga thinking dan feeling, dan yang keempat terkait judging dan perceiving. Nah, kalau kita bahas satu-satu ya, misalnya extrovert dan introvert. Apa sih extrovert dan introvert itu? Jadi extrovert dan introvert itu berkaitan dengan bagaimana cara kita menyalurkan energi yang dimiliki. Kalau extrovert itu berarti kita banyak menyalurkan energi kita keluar gitu ke orang lain, sosial, interaksi sosial dan lain-lain. Sedangkan kalau introvert sendiri itu energinya kita salurkan dari diri sendiri gitu. Jadi orangnya mungkin lebih banyak berdiam sendiri, tertutup, dan juga melakukan hal-hal menarik bagi dirinya sendiri kayak gitu. Itu untuk indikator extrovert dan introvert. Jadi lambangnya E dan I gitu ya. Lalu pembagian kedua ada sensing dan intuition. Nah, kalau ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengumpulkan informasi. Apakah kalau sensing ini informasinya cenderung sudah bisa diamati, terus jelas dan penuh kepastian gitu. Tapi kalau intuition ini cara mengumpulkan informasinya itu lebih abstrak, lebih imajinatif, dan lebih apa ya, jauh dari logika mungkin bisa saja gitu. Lalu yang selanjutnya ada thinking dan feeling ya. Kalau thinking ini terkait bagaimana kita berpikir untuk memutuskan sesuatu gitu ya. Jadi ketika dua orang berbeda, ada typical thinking dan ada feeling ya. Cara memutuskan seseorang bisa jadi yang dominan thinking dia akan melihat fakta-fakta yang terjadi, objektivitas seperti itu. Sedangkan kalau feeling ini lebih ke arah perasaan, terus subjektif ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada judging dan preserving ya. Bedanya apa? Ini adalah cara-cara untuk menangani hal-hal yang terjadi di dunia luar gitu. Kalau misalnya orang-orang yang memiliki kecenderungan preserving itu lebih senang yang fleksibel dan mudah beradaptasi gitu. Tapi kalau yang judging ini terkait dengan bagaimana pengalaman gitu, keputusan yang sebelumnya sudah terjadi di dalam diri dia. Dan umumnya judging ini berpegang teguh gitu dengan keyakinan dan cara-cara yang sudah dia yakini gitu, seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu ya ada 8 berarti ya, 8 pengklasifikasian ya, dari extrovert, introvert, terus tadi ada sensing, terus intuition, terus ada juga
thinking, feeling, dan terakhir judging and preserving. Nah, selanjutnya ini dibagi-bagi nih menjadi 16 tipe personality. Nah, nanti ini akan terpetakan gitu. Setiap orang tuh beda-beda gitu. Ada dia yang jadi ENTJ misal, extrovert, intuition, thinking, dan judging. Nah, itu ENTJ ya. Atau kombinasi yang lain. Nah, kita akan bahas satu-satu di video ini. Jadi videonya mungkin lama ya, tapi gak apa-apa. Semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Oke, kita mulai dari tipe kepribadian yang pertama. Oh iya, sebelum ke tipe kepribadian yang pertama, ke 16 personality ini biasanya diklasifikasikan lagi ya. Ada yang klasifikasi kombinasi personality-nya itu adalah tipe analisis gitu. Nah, kepribadian apa saja sih yang tipe analisis gitu? Ada INTJ, INTP, ENTJ, dan ENTP. Nah, kita mulai dari INTJ dulu ya. Nah, jadi INTJ ini disebut dengan kepribadian arsitek. Nah, kita baca di sini ya. Kepribadian yang paling tinggi dan sebagai salah satu tipe kepribadian yang paling jarang dan paling mampu secara strategis. Nah, jadi INTJ ini kepribadian yang jarang dimiliki oleh orang lain gitu. Bahkan di sini arsitek itu hanya berjumlah 2,8% di dunia. Jadi dari seluruh manusia di dunia itu hanya 2,8% yang bertipikal INTJ ini, dan hanya 0,8% populasi manusia yang wanita yang memiliki kepribadian INTJ ini, seperti itu. Oke, selanjutnya kita baca nih apa yang menarik dari INTJ. Nah, bagi seorang arsitek itu memiliki rasa percaya diri dan aura yang misteri, dan observasi yang berwawasan, ide asli dan logika yang hebat, memungkinkan mereka mendorong perubahan dengan ketekunan tinggi dan gaya kepribadian. Nah, terlihat bahwa arsitek ini tegas dalam mendekonstruksi dan membangun ulang setiap ide dan sistem yang mereka temui. Lalu kekuatan dan kelemahan dari INTJ ini ya, strength and weakness. Yang pertama, rasional ya. Jadi dalam memutuskan itu dia melihat dengan cara pandang yang logis gitu. Lalu juga independen, dia berdiri sendiri, dia memiliki kepercayaan dan kenyamanan gitu atas apa yang telah dia putuskan gitu. Lalu curious gitu, seorang arsitek itu sangat terbuka dalam suatu ide baru gitu. Arsitek are open to new idea gitu. Nah, lalu kelemahannya dari INTJ, yang pertama dia itu cenderung arogan. Arsitek itu might be knowledgeable gitu, dia punya wawasan yang luas, tapi dia tidak bisa atau cenderung kurang ingin untuk membagikan apa yang dia miliki gitu, atau tidak setuju dengan pendapat atau pemikiran ide yang lain gitu. Lalu social clueless. Nah, ini terkait di mana arsitek ini kalau misalnya berhubungan sosial dengan orang lain ini kadang cenderung frustasi karena ya dia memiliki sifat yang keras, yang tegas, yang idealis gitu ya, sehingga mungkin butuh orang-orang tepat untuk bisa memahami tipikal dari INTJ ini gitu.
Oke, itu ya untuk INTJ. Oh iya, Irfan lupa nih ngasih tahu. Kalau teman-teman belum tahu MBTI-nya apa, hasil tesnya apa, teman-teman bisa buka website yang namanya 16 Personality di Google, searching aja, nanti akan ada tesnya ya. Dan tesnya itu gratis, tidak berbayar. Nanti teman-teman bisa pilih ya untuk mengerjakan tes itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah. Dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang itu pertanyaan yang mewakili diri gitu ya. Jadi jangan pilih yang kalian mau, tapi pilihlah jawaban yang itu tuh benar diri kalian gitu, karena tidak ada benar dan salah dalam tes MBTI ini gitu. Semakin baik untuk mengerjakannya gitu serius dan fokus, itu akan semakin jelas gitu hasilnya personality kalian tuh apa. Dan untuk mengisinya nggak lama kok, cuman ya mungkin 10 menit lah, 10-15 menit untuk mengerjakan. Dan seperti itu, kita lanjut ya ke personality yang kedua. Yang kedua adalah INTP. Nah, INTP ini disebut dengan ahli logika ya, penemu yang inovatif dengan kedahagaan dan pengetahuan yang tidak ada habisnya. Kita lihat ya, apa sih INTP ini? Kepribadian INTP: belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Hal yang penting adalah tidak berhenti bertanya. Itu prinsip dari Albert Einstein yang menggambarkan dari personality. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan beralih ya, tadi di awal sudah jelasin tentang INTP ya. Yang selanjutnya, INTP ini seperti yang Irfan sebutkan, dia itu adalah seorang ahli logika, disebutnya kepribadian ahli logika kayak gitu. Tipe kepribadian ahli logika ini sangat jarang, hanya 3% di dunia. Hal ini sangat bagus ya bagi mereka yang INTP, karena mereka lebih tidak bahagia, tidak ada yang membuat mereka lebih tidak bahagia daripada menjadi umum ya. Artinya orang yang INTP ini, mereka nggak mau kayak kebanyakan orang gitu. Apa sih kayak orang kayak gitu, udah banyak, aku pengen beda sendiri, mungkin kayak gitu ya untuk ahli logika itu. Ahli logika ini dikenal dengan teori brilian dan logika yang terus berkembang. Nyatanya mereka dianggap yang paling teliti secara logik dari semua tipe kepribadian. Oh, ini keunggulan dari INTP ya, sangat mengandalkan logikanya. Dan sebuah tagline ya dari INTP ini: kebijaksanaan diawali dari rasa ingin tahu. Mereka mungkin terlihat hanya dalam lamunan tanpa akhir, tapi proses berpikir dari si ahli logika ini terus berjalan. Dan benak mereka dipenuhi ide sejak mereka bangun tidur. Jadi orang-orang INTP ini bangun tidur tuh udah banyak banget ide. Oke, ada adan ya, sebentar mungkin kita tunggu dulu adannya guys. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke kepribadian selanjutnya, yaitu kepribadian INTP. Nah, kepribadian INTP ini disebut sebagai sang ahli logika. Nah, tipe kepribadian logika ini sangat jarang, hanya mencapai 3% dari populasi, yang tentu saja merupakan hal yang bagus bagi mereka, karena tidak ada yang membuat mereka lebih tidak bahagia daripada menjadi umum. Berarti kepribadian INTP ini cenderung sangat suka berbeda sendiri dengan yang lain, dan sangat menggunakan logika mereka dalam berpikir atau bertindak gitu. Jadi dia berbeda sendiri, dan itu bagi dia
sangat-sangat menarik. Ahli logika ini dikenal dengan teori brilian dan logika mereka yang terus berkembang. Nyatanya mereka dianggap yang paling teliti secara logik dan dari semua tipe kepribadian. Sangat mengandalkan logika sekali ya orang-orang INTP ini. Dan di sini ada sebuah tagline ya, bahwa INTP ini bagi INTP ini kebijaksanaan diawali dari rasa ingin tahu. Berarti sangat curious ya, sangat ingin tahu akan berbagai macam hal gitu, dimana mereka berpikir konstan. Ini dapat mengakibatkan mereka terlihat termenung dan terpisah karena mereka sering berdebat dalam benak mereka sendiri. Tapi sebenarnya ahli logika itu cukup santai dan ramah ketika mereka bersama orang lain yang mereka kenal atau yang memiliki ketertarikan yang sama. Namun demikian, hal ini dapat berubah menjadi rasa malu yang besar ketika kepribadian ahli logika berada di antara orang yang tidak dikenal, dan candaan ramah dapat berubah drastis menjadi serangan jika mereka merasa kesimpulan atau teori mereka sedang dikritik. Berarti cukup ini ya untuk orang baru agak berhati-hati mungkin ahli logika ini. Jika ahli logika merasa sangat tertarik, percakapan dapat berujung membingungkan saat mereka mencoba menjelaskan simpulan yang logis, yang sambung-nyambung, yang membawa mereka membentukkan ide terakhir mereka. Seringkali ahli logika akan memilih berpindah dari satu topik sebelum dipahami apa yang mereka coba katakan. Ahli logika mencoba menjelaskan segala sesuatu dengan istilah biasa. Jadi kalau bahasanya nggak bisa nih untuk ditarik kesimpulan, ini kita sebenarnya ngomongin apa sih, nggak tahu nih kemana arahnya sebetulnya, akhirnya ganti topik kayak gitu kali ya. Biarkan orang yang ingin menggerakkan dunia menggerakkan diri mereka terlebih dahulu. Tagline untuk sang ahli logika. Mungkin tidak memahami ya keluhan emosional sama sekali untuk ahli logika ini, dan teman mereka tidak akan menemukan dukungan emosional yang kuat dari mereka gitu. Orang yang bertipe ahli logika akan jauh lebih suka memberikan serangkaian saran logik untuk memecahkan masalah yang ada, suatu perspektif yang tidak selalu disukai oleh rekan mereka yang lebih sensitif. Ini mungkin akan mengulas ke sebagian besar konvensi dan tujuan sosial. Jadi kalau misalnya ada teman curhat ke INTP ini, INTP ini akan memberikan saran-saran yang logik ya. Walaupun sarannya mungkin bikin yang ngedengarnya jadi gak enakan, dan yang awalnya curhat malah jadi overthinking gitu, karena ya pakai logika aja gitu semua masalah yang dihadapi oleh temennya. Kadang rasa feel atau sosialnya jadi kurang kayak kurang terperhatikan mungkin ya bagi INTP ini. Jadi mungkin ada kata-kata nyelekit lah dari INTP ini gitu. Oke, selanjutnya kita tahu nih kekuatan dan kelemahan dari personality ini. Oke, ada ya dari HP. Tadi udah ada sebetulnya di sini mah ya. Mungkin di HP emang agak beda beberapa menit gitu. Oke, strength and weakness. Yang pertama, orang INTP ini sangat analytical gitu. Berpikir logika gitu dalam menganalisis suatu masalah yang terjadi, sebuah penelitian dan data-data yang diberikan. Jadi sangat terbiasa gitu dengan hal-hal demikian. Lalu original, dimana dia itu lebih memikirkan hal-hal yang logik yang masuk ke akal dibandingkan imajinasi yang dirasa tidak akan nyata atau tidak akan terjadi gitu. Lalu mereka adalah orang yang open minded gitu, terbuka pikirannya atas kemungkinan yang ada dari ide-ide yang telah keluar dari pikiran dia.
Yang penting idenya itu sangat bisa mendukung dan terdengar masuk akal. Lalu dia itu objektif ya, berpikir secara objektif, sangat peduli akan kebenaran, kejujuran, daripada harus berbicara nyaman. Jadi bagi dia kebenaran itu hal yang pahit ya, dan itu lebih baik bagi dia daripada harus mendramatisir dengan kata-kata yang membuat nyaman orang lain gitu. Kelemahan pertama, dia itu adalah insensitif. Orang dengan personality akan melihat rasionalitas adalah kunci yang lebih baik gitu. At the time, they may underestimate the importance of such irrational value as emotion, compassion, antiquity, and tradition. As a result, they may inadvertently come across as insensitive or unkind, even though their intentions are generally good. Jadi sensitivitas dia atau kepekaan lah ya, dia terhadap emosi yang ada di sekitarnya itu tidak bisa ditangkap dengan baik gitu, karena ya terlalu logika mungkin ya tadi. Lalu perfeksionis gitu ya, orang dengan tipikal INTP ini cenderung perfeksionis. Apa yang dia inginkan untuk selesai gitu, dia ingin hal itu perfect gitu, sempurna sesuai apa yang dia pikirkan, yang dia harapkan, yang dia expected ya, gitu. Jadi tipikal INTP ini sangat perfeksionis kayak gitu. Ya itulah dari tipikal INTP. Kita lanjut ya ke tipikal ketiga, yaitu ENTJ. Nah ini salah satu personality yang menurut Irfan sangat menarik gitu ya, karena kepribadian ini disebut sebagai kepribadian komandan gitu, dimana jiwa kepemimpinan dari ENTJ ini sangat cukup kuat gitu ya. Sebuah quotes ya dari mereka yang ENTJ, waktu Anda terbatas, jadi jangan dihabiskan dengan menjalani kehidupan orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu menjalani hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Jangan biarkan kebisingan pendapat orang lain menggelamkan suara batin Anda. Dan yang paling penting, memiliki keberanian untuk mengikuti hati dan firasat Anda. Bagaimanapun keduanya sudah tahu Anda sebenarnya ingin menjadi apa, yang lain tidak penting. Itu kata Steve Jobs. Komandan atau kepribadian ENTJ ini dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Wah, ini sudah tagline utamanya ya. Orang dengan kepribadian ini memiliki bakat, karisma, dan percaya diri, dan menonjolkan kekuasaan dengan cara sedemikian rupa yang dapat menarik orang banyak dengan suatu tujuan bersama. Tidak seperti tipe protagonis yang lebih sensitif, komandan dicirikan oleh tingkat rasionalitas yang tidak pandang bulu, menggunakan pendorong mereka teguh pendirian dan pemikiran yang tajam untuk mencapai hasil apapun yang telah mereka tentukan dalam diri mereka. Mungkin ada baiknya mereka hanya mencapai 3% dari populasi. Jika tidak, mereka akan menguasai tipe kepribadian yang lebih pemalu dan sensitif. Berarti ini kepribadian yang mirip ya kayak INTP tadi ya, sangat sedikit gitu orang yang memiliki kepribadian yang kayak gini. Kebahagiaan terletak dalam kesenangan mencapai prestasi. Berarti goals ya, orientasi pada tujuan gitu. Jika ada hal yang tidak sangat disukai komandan, itu adalah tantangan yang bagus, besar atau kecil, dan mereka benar-benar yakin bahwa jika diberi waktu dan sumber daya yang cukup, mereka dapat mencapai tujuan mereka. Kualitas ini yang membuat orang dengan tipe komandan menjadi penguasa yang brilian, dan kemampuan mereka berpikir secara strategis dan menjaga fokus jangka panjang sambil melaksanakan setiap langkah rencana mereka dengan tekad dan ketepatan, menjadikan mereka pemimpin bisnis yang kuat. Oke, jadi
dilahirkan seorang pemimpin yang tegas, yang oriented pada hasil gitu ya. Seperti itu. Di meja negosiasi, baik lingkungan perusahaan ataupun lingkungan organisasi, komandan selalu dominan ya, gigih dan tidak mau ada kesalahan. Ini bukan berarti mereka tidak berhati dingin, bukan berarti mereka berhati dingin atau kejam ya. Itu lebih karena pribadi komandan memang menyukai tantangan, adu kecerdikan dan jawaban yang menaik yang datang dari lingkungan ini. Dan jika pihak lawan tidak dapat mengimbangi, tidak ada alasan bagi komandan untuk mengalah pada pemahaman tentang kemenangan akhir. Berarti memang sangat berpegang teguh dengan apa yang dia yakini, yang ingin dia sampaikan, dia sampaikan di forum, di perusahaan. Seperti itu. Pemikiran mendasar yang terlintas di benak komandan mungkin seperti ini. Saya tidak peduli Anda menyebut saya kata-kata kasar contohnya, yang tidak sensitif, sepanjang saya masih tetap menjadi yang efisien. Kata-kata kasar lah, itu sensor. Ya intinya walaupun si NTJ ini dikata-katain lah, tapi selama NTJ ini masih melakukan kerjaan yang efisien, itu tidak masalah bagi dia. Jika ada orang yang dihormati komandan, itu adalah orang yang mampu berdiri sama tinggi secara intelektual dengan mereka, yang mampu bertindak dengan ketepatan dan kualitas yang sama dengan mereka. Kepribadian komandan memiliki keterampilan khusus dalam mengenali bakat orang lain, dan ini membantu dalam upaya membangun tim. Nah, selanjutnya memupuk ilmu hubungan manusia. Ekspresi emosional bukanlah padanan yang kuat untuk tipe kepedean dalam kelompok peran analis, tetapi karena sifat sosial mereka, jarak komandan dari emosi mereka bersifat publik dan dirasakan langsung oleh banyak orang. Jadi walaupun NTJ ini masuk ke golongan analis ya, tadi yang Irfan sebutkan di awal, mereka tetap berhubungan dengan banyak orang lain secara baik gitu. Dan komandan adalah orang yang benar-benar berkuasa, dan mereka memupuk citra menjadi yang lebih besar daripada kehidupan. Dan seringkali memang benar, orang dengan kepribadian ini harus ingat bahwa ketinggian mereka tidak hanya berasal dari tindakan mereka, tapi juga tim yang menunjang mereka. Jadi buat NTJ ini, keberhasilan kalian, kehebatan kalian, jangan lupa itu juga dari orang-orang di sekitar kalian, dari tim kalian, itu ya. Oke, selanjutnya kekuatan dan kelemahan dari NTJ. Yang pertama, efisien. Commander see in efficiency not just as a problem in its own right, but as sometimes that's pull time energy away from all their future goals. An elaborate sabotage consisting of irrational and laziness. Oke, jadi ketika seorang komandan ini melihat sesuatu yang tidak efektif gitu ya, itu bukan hanya sebagai sebuah masalah gitu, tapi dia juga akan mengambil apa ya, kayak waktu energi sia-sia gitu ketika tidak ada yang namanya efektivitas. Makanya orang-orang yang TJ ini sangat efektif ya, orang-orang itu. Lalu energik ya, orang-orang yang NTJ ini sangat bersemangat gitu dalam mencapai tujuan-tujuan mereka gitu. Lalu self-confident, kepercayaan dirinya tinggi banget. Dia berani ngomong di banyak orang, dia memimpin orang lain dan berpegang teguh dengan apa yang dia yakini. Strategic thinker, berarti kisah kita baca ya di sini. Commander exemplify the difference between moment to moment, crisis management and navigating the challenges and step of a bigger plan, and are known for exempling every angle of problem and not just resolving momentary issue but moving the
will project forward with their solution. Jadi ketika seorang commander ini atau namanya teh komandan ya, ini mengalami sebuah momen gitu ya, krisis ataupun ada tantangan dalam hidup mereka, dia membuat beberapa step ke depan gitu. Kalau ada masalah ini, step pertama apa, step kedua apa, step tiga apa, kalau gagal stepnya harus gimana, kalau berhasil apa yang dilanjutkan. Jadi membuat strategi-strategi dalam kehidupan mereka ya, sama kayak komandan lah, komandan perang atau komandan dimanapun pasti memerlukan sebuah strategi untuk menang kan. Selanjutnya, kelemahan dari NTJ ini, yang pertama intoleran ya, jadi sangat it's my way or the highway gitu ya. People with commander personality tip itu mereka kalau misalnya aturannya kayak gini harus kayak gini, kalau misalnya jalannya kayak gini harus kayak gini. Jadi tidak melihat latar belakang atau kesulitan atau alasan lah ya, katakan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan bagi dia tidak menarik gitu, tidak masuk lah ya. Si alasan itu ya tidak ada toleransi bagi dia gitu. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai NTJ harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan kayak gitu. Lalu juga ada sifat arogan, di mana komandan ini karena jiwa kepemimpinannya, the relationship is challenge for most other personality type who are perhaps not time in the right way, but we will seem so beside of being commander. Nah, jadi memang tantangan ya untuk hubungan antara NTJ dengan personality lain atau orang lain gitu ya. Dan bagi seorang commander ini, mereka harus punya kualitinya sendiri gitu. Jadi kualitas dia sebagai commander itu membuat dia merasa, oh ini saya yang memimpin, saya yang mengatur gitu. Jadi ikuti gitu apa kata saya, kurang lebih kayak gitu ya. Poor handling of emotion. Nah, jadi commander ini distant from their own emotion experience and sometimes downright scornful of other people. With this personality type often trample other feeling in advertent, hurting their partner and friend, especially in emotional change situation. Jadi pengendalian diri ya, jadi mengendalikan emosi bagi seorang NTJ ini cukup sulit gitu atau buruk lah, karena ya tadi kadang mudah membuat orang lain menjadi tersinggung atau orang lain menjadi tidak suka, tidak enak gitu melihat NTJ ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke personality selanjutnya di analis, kelompok analis. Yang selanjutnya adalah ENTP atau pendebat, pemikir yang cerdas dan serius, yang gatal terhadap tantangan intelektual. Kita lihat ya. Kepribadian ENTP atau pendebat. Ikuti jejak pemikir yang mandiri dan tidak aman, bukan ide Anda terhadap berbahayanya kontroversi. Sampaikan pikiran Anda dan jangan terlalu takut dengan label eksentrik dibandingkan dengan stigma keakuran. Dan mengenai masalah yang tampak penting bagi Anda, bangun dan hadapi apapun akibatnya. Kepribadian tipe pendebat adalah provokator ulung yang menumbuhkan proses menghancurkan argumen atau kepercayaan dan membiarkan akibatnya dilihat oleh semua orang. Tidak seperti kepribadian yang lebih nekat, pendebat melakukan hal ini bukan karena mereka mencoba mencapai tujuan yang lebih jauh atau target strategi, tetapi karena untuk suatu alasan sederhana bahwa hal ini menyenangkan. Oke. Jadi provokator kan kadang ketika dia show up gitu, tampil tuh
oh mungkin kata-kata dia tuh nggak menuju ke tujuan, tapi karena memang bagi mereka ini menyenangkan aja gitu kan. Tidak ada orang yang menyukai proses atau adu mental lebih dari pendebat. Oh, adu mental ya. Kalau main game tuh kan jangan kena mental kamu. Oh, kena mental ya. Oh, ini anti kena mental kayak bikin orang kena mental justru kan. Mereka itu memberi mereka kesempatan melatih kritikan gitu. Pendebat ini melatih diri mereka untuk lebih cerdas dan memiliki pengetahuan lebih luas gitu untuk membuktikan maksud mereka. Jangan sampai tong kosong nyari bunyinya gitu ya. Bagi tipe kepribadian ini ENTP ya. Memainkan peran provokator untuk orang lain yang memiliki tipe kepribadian pendebat untuk tidak hanya mengembangkan rasa terhadap orang lain yang lebih baik, tapi juga memahami yang lebih baik mengenai ide lawan, karena pendebatlah yang memperdebatkannya. Jadi ketika ada pemikiran ya dari orang lain, ide dari orang lain ya, sang pendebat inilah yang mempertanyakan kembali gitu, masuk dari idenya lalu memberikan pemahaman mungkin yang lebih baik dari ide orang lain. Artikel ini jangan disalahartikan sebagai tipe kepribadian yang saling memahami dalam pencarian grup peran diplomat. Pendebat selalu berada dalam pencarian pengetahuan dan cara apa yang lebih baik untuk mendapatkan kecil dengan menyenang mempertahankan suatu ide dari setiap sisi. Jadi cara pendebat mencari ilmunya itu ya dengan mempertanyakan ide-ide orang lain atau mempertanyakan pengetahuan yang orang lain miliki. Gitu. Tidak ada aturan di sini. Kami mencoba menyelesaikan sesuatu. Itu tagline dari seorang NTP ya. Pendebat menikmati latihan mental yang ditemukan dalam menanyakan metode pemikiran yang ada, membuatnya tidak dapat digantikan dalam penyusunan ulang sistem ada atau mengacu segala sesuatu ya, dan mendorongnya ke arah baru yang cerdas. Ini kata-katanya tuh mungkin dari webnya tuh translating ya langsung dari Inggris ke Indonesia, jadi kayak si kata-katanya tuh kayak kurang masuk aja sih kalau ke bahasa Indonesia ya. Tapi ya udahlah ya, di sini kan Irfan juga coba menjelaskan ya maksud dan artinya kayak gitu. Kalau ada yang salah atau kurang nggak apa-apa, tinggal komen aja. Ini salah maksudnya, it's okay. Kapasitas mendebat untuk berdebat bisa jadi malah mengganggu, walaupun seringkali diapresiasi saat diperlukan. Dapat gagal saat mereka mempermalukan orang lewat perkataan secara terbuka, mempertanyakan atasan mereka saat rapat, atau mengkritik semua yang dikatakan pasangan mereka. Jadi karena tipenya pendebat ya disebutnya, mungkin segala sesuatu teh dikomentarin, terus kayak gak sesuai dengan pikiran mereka dipertanyakan kayak gitu ya. Dan ini jadi harus hati-hati juga ya bagi para tipe pendebat, jangan sampai jadi pedang bermata dua gitu. Apa yang ingin mereka sampaikan malah mempermalukan diri sendiri karena kurangnya ilmu dan argumen yang jelas. Ini membuat pendebat frustasi dan mereka merasa kesenangan bertengkar. Mereka merusak banyak hubungan, terkadang tidak sengaja saat mereka mengacak-acak batas orang lain karena keyakinan mereka dipertanyakan dan perasaan mereka disakiti. Oh berarti kita bisa lihat ya bahwa tipikal NTP ini dia sensian gitu. Kalau nggak suka sama orang si pendebat ini langsung di apa? Dikatain misal atau bertengkar gitu kan. Nah itu ya, jadi kadang nggak sengaja, kadang ya mungkin karena berkaitan dengan perasaan mereka yang disakiti kayak gitu. Memperlakukan orang lain seperti orang lain memperlakukan mereka. Pendebat memiliki sedikit toleransi untuk bersikap manja dan tidak suka jika orang lain berbelit-belit, khususnya saat meminta bantuan. Jadi to the point lah untuk ke orang pendebat ini, kamu mau apa? Ngomong gitu. Kayak gitu. Pendebat mendapati diri mereka dihormati karena visi, keyakinan, dan pengetahuan dan rasa humor mereka, tetapi seringkali berusaha keras
memanfaatkan kualitas ini sebagai dasar persahabatan dan hubungan romantis. Peluang diabaikan karena kelihatan seperti kerja keras. Kayak gitu. Setelah mereka mendapatkan posisi, pendebat harus ingat bahwa agar ide mereka membuahkan hasil, mereka akan selalu bergantung pada yang lain untuk merangkai potongan-potongan dari tugas yang ada. Jika mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk memenangkan perdebatan dibandingkan dengan membangun konsensus, banyak pendebat merasa mereka tidak mendapat dukungan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Jadi ketika sudah memiliki karir, seorang pendebat ini jangan terlalu fokus untuk berdebat mungkin ya, atau mempermasalahkan sesuatu hal, tapi coba fokus juga untuk membangun hubungan, relasi dan keharmonisan di antara pendebat dan orang lain yang bekerja dengan dia. Gitu. Kekuatan dan kelemahan kita baca dikit ya. Knowledgeable, ya berarti banyak pengetahuan yang luas bagi seorang ENTP ini, karena pendebat ini harus punya argumen-argumen yang jelas gitu ketika dia melakukan adu argumen dengan orang lain gitu. Quick thinker, semua ini keren ya. Jadi cepat berpikirnya orang-orang pendebat ini, ENTP ini. Ketika ada masalah, dia langsung mengarah ke suatu solusi atau suatu sumber data atau pengetahuan yang ia miliki untuk menyelesaikan masalah tersebut. Excellent brainstormer. Oke, ketika ada suatu perdebatan dan memerlukan analisis masalah, seorang ENTP ini memiliki kapabilitasnya di situ, dimana pendapat are irreplaceable in brainstorming session. Jadi tidak ada penggantinya ya si pendebat ini kalau udah masalah brainstorming gitu. Nggak ada lawan lah. Cepat gitu mikirnya. Energik juga, mereka memiliki karakter yang semangat gitu dalam menyelesaikan atau mengerjakan gitu suatu project, atau tertarik juga terhadap masalah-masalah gitu ya. The better can be truly impressive in their enthusiasm and energy, having no qualm with putting in long day night to find a solution. Oh, kuat sekali gitu ya energi dia gitu ketika sudah berkaitan dengan pencarian solusi. Dia akan mengorbankan banyak sekali energinya gitu untuk itu, dan dia mampu. Kelemahan, very argumentative gitu. If there anything the better enjoy, it's the mental exercise of debating an idea. Nothing is scared, nothing is sacred. More consensus oriented personality type really appreciate the figure with which the better personality tear down their belief and method, leading to great deal of tension. Oke. Lalu juga can find it difficult to focus gitu ketika suatu masalah datang, dan mereka Oke, tadi itu kepribadian kelompok dari seorang analis. Kita menemukan INTJ sang arsitek, INTP sang ahli logika, ENTJ sang komandan, dan ENTP sang penebar. Selanjutnya kita akan beralih ke kelompok personality selanjutnya, yaitu sang diplomat. Di sini kita akan menemukan INFJ, INFP, ENFJ, dan ENFP. Nah, menariknya di sini ada salah satu kepribadian aku, kepribadian
Irfan, ada yang tahu apa? Kita cari tahu ya. Kita satu-satu dulu, kita ke INFJ. INFJ adalah pendiam dan mistis, tetapi idealis yang sangat menginspirasi dan tidak kenal lelah. Yuk kita cek sama-sama. Oke, jadi INFJ ini dikenal sebagai kepribadian advokat. Tipe kepribadian advokat sangat jarang, mencapai kurang dari 1% populasi. Tetapi bagaimanapun juga mereka membawa pengaruh di dunia. Mereka memiliki rasa idealisme dan moralitas sejak lahir. Wah, ini kepribadian langka ya teman-teman, INFJ ini. Advokat cenderung berpendapat membantu orang lain itu adalah tujuan hidup mereka. Tetapi walaupun orang dengan tipe kepribadian ini dapat ditemukan terlibat dalam upaya penyelamatan dan melakukan kerja amal, gairah mereka yang sebenarnya adalah mendapatkan inti masalah sehingga orang tidak memerlukan penyelamatan sama sekali. Jadi dia ingin orang lain tahu aja lah mereka masalahnya apa sih gitu. Dia membantu di sana. Membantu saya, membantu Anda. Advokat memang memiliki kombinasi ciri yang sangat unik. Walaupun lemah lembut, mereka memiliki pendapat yang sangat kuat, akan berjuang tanpa lelah mempertahankan ide yang mereka yakini. Setiap orang harus memutuskan apakah ia akan berjalan di bawah cahaya kreatif atau dalam kegelapan yang rusak. Advokat merasa mudah membangun hubungan dengan orang lain dan memiliki bakat untuk menggunakan bahasa yang hangat dan sensitif, berbicara dalam istilah manusia, alih-alih menggunakan logika dan fakta murni. Masuk akal jika teman dan kolega mereka akan memikir sebagai orang yang secara relatif memiliki kepribadian sosial, tetapi mereka akan sangat ingat bahwa advokat perlu waktu sendiri untuk melepaskan tekanan dan memulihkan tenaga, dan tidak menjadi terlalu heran jika tiba-tiba mereka menarik diri. Advokat sangat peduli terhadap perasaan orang lain, dan mereka berharap perlakuan yang sama. Terkadang itu berarti mereka memberikan ruang mereka perlukan selama beberapa hari. Terkadang itu berarti memberi mereka ruang yang mereka perlukan selama beberapa hari. Jadi ketika ini apa tadi, INFJ ya. Jadi INFJ ini ingin gitu ketika INFJ membantu orang lain itu bisalah berperilaku sama ke dia gitu, timbal balik dong, ada dong gitu kan, kayak gitu. Hidup untuk memperjuangkan hari lain. Meskipun begitu, sangat penting bagi kepribadian advokat ini untuk memperhatikan diri sendiri. Mereka sangat mampu membawa dirinya melewati titik yang sangat sulit dalam hidup, dan jika semangat mereka tidak dapat dikontrol, mereka akhirnya merasa lelah, tidak sehat, dan tertekan. Ini menjadi sangat jelas terlihat saat advokat mendapat dirinya berhadapan dengan konflik dan kritik. Sensitivitas mereka memaksa mereka melakukan apa saja yang dapat mereka lakukan untuk menghindari hal yang terlihat sebagai serangan pribadi. Tetapi keadaan ini sulit dihindari karena mereka melawan dengan cara yang tidak masuk akal dan tidak berguna. Jadi bagi seorang INFJ ya, ketika menghadapi sebuah konflik gitu, mereka sangat kesulitan lah, kayak kewalahan, dan cara-cara mereka menyelesaikan konflik itu kadang aneh gitu dan useless. Akhirnya kayak masalahnya nggak selesai dan atau malah kan kabur ya dari masalah gitu. Makanya mereka berusaha ya untuk menghindari gitu ya konflik-konflik yang seperti ini, karena orangnya sangat sensitif gitu ya. Bagi advokat, dunia adalah tempat yang penuh dengan ketidakadilan. Waduh, siapa nih yang INFJ advokat ya? Siapa nih yang INFJ?
penuh dengan ketidakadilan, tetapi seharusnya tidak seperti itu. Tidak ada tipe kepribadian yang lebih cocok untuk menciptakan gerakan untuk perbaiki yang salah. Tidak masalah sebesar apapun itu, advokat hanya perlu ingat bahwa walaupun mereka sibuk mengurus dunia, mereka juga perlu mengurus diri sendiri ya. Jadi untuk advokat nih, boleh kita bantu orang lain, boleh kita berharap orang lain, jangan lupa diri sendiri juga dijaga. Diri sendiri harus diperlakukan dengan baik gitu. Jangan hanya kita memperlakukan orang lain baik dan berharap mereka melakukan hal baik juga ke kita, tapi kita lupa untuk melakukan hal baik pada diri kita, dan diri kita melakukan hal baik yang tadi menjaga diri adalah hal baik bagi diri sendiri kan. Nah itulah dia untuk INFJ. So kekuatan dan kelemahan apa sih yang dimiliki INFJ ini? Yang pertama, dia tuh kreatif. INFJ ini orang-orang kreatif. Advokat aren't exactly like everyone else. Dia itu tidak sama dengan orang lain. Memiliki pemikiran yang sangat imajinatif, wonderful gitu kan. People with this personality tip embrace their creative side gitu. Dia memiliki sisi kreatif dan ingin untuk menuangkan pemikiran kreatifnya. Insightful, the personality know all too well that appearance can be misleading. Advocate strive to move beyond superficiality and seek out the deeper truth in life. This can give them almost uncanny ability to understand people through motivating feeling and needs. Jadi orang itu bisa memberikan insight, ya, pemahaman, dan kayak bagi orang lain tuh sang advokat ini bisa memahami lah perasaannya gitu. Keren lah orang advokat. Lalu prinsipal gitu, ini punya prinsip dan kepercayaan akan belief dan value gitu, akan apa yang dia percaya atau nilai-nilai yang dia yakini itu berpegang teguh gitu kata dengan prinsip yang mereka yakini. Kelemahannya apa sih INFJ ini? Yang pertama itu sensitif to criticism gitu. Jadi bagi advokat itu mendapatkan feedback itu terasa kayak itu menyerang juga gitu kan, karena ya itu sifat sensitifnya dia yang mungkin menurut orang lain itu kritikan baik ya, tapi kedatang kepada si INFJ ini jadi kritikan yang menyerang dan sangat sensitif lah orang terhadap kritik gitu. Lalu juga memiliki kecenderungan untuk perfeksionis gitu. Jadi advokat ini tipikal yang mendefinisikan idealismenya sendiri gitu. Dia punya kualitas dalam berbagai cara dia gitu. Dalam suatu hal memiliki kualitas menyelesaikannya, kualitas untuk mengerjakannya, maka bagi dia harus perfect, harus sempurna lah, karena dia memiliki kapabilitas untuk itu. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi tentang INFJ. Seperti yang INFJ, aku bukan ya, aku bukan INFJ. Oh iya, aku lupa nih, ada advokat yang mungkin seorang kepribadian advokat yang terkenal. Salah satunya Martin Luther King, Nelson Mandela, Mother Teresa, dan Marie Kondo. Siapa lagi ya? Lady Gaga, Nicole Kidman, Morgan Freeman, dan Goethe. Kalau di toko film kita ada namanya Aragorn ya, di film Lord of the Ring gitu. Itu salah satu tokoh INFJ. Kayaknya yang tadi aku lupa ya, nggak ngasih contoh siapa. Selanjutnya mediator atau INFP. Nah, kepribadian mediator adalah idealis sejati, selalu mencari celah kebaikan bahkan pada orang atau kejadian terburuk sekalipun.
mencari cara untuk membuatnya menjadi lebih baik. Walaupun mereka mungkin dirasa pendiam, tidak ramah, bahkan pemalu, mediator memiliki api dan semangat dalam dada yang benar-benar bersinar. Mencapai 40% dari populasi. Sayangnya, resiko mereka salah dipahami cukup tinggi bagi tipe kepribadian mediator. Tapi jika mereka menemukan orang yang memiliki kecenderungan yang sama untuk diajak bicara, keharmonisan yang mereka rasakan menjadi sumber kesenangan dan inspirasi. Kita tahu siapa kita, tapi kita tidak tahu akan jadi apa kita. Dalam bentuk terbaiknya, kualitas ini memungkinkan orang dengan tipe kepribadian mediator berkomunikasi secara mendalam dengan orang lain, mudah berbicara menggunakan metafora dan perumpamaan, dan memahami dan menciptakan simbol untuk menyampaikan ide mereka. Jadi kadang orang-orang INFP ini ngomongnya tuh nggak to the point, tapi kayak kasih perumpamaan, kasih kayak perbandingan ini itu, tapi tujuannya untuk menjelaskan pemahaman mereka kepada orang lain gitu. Mediator memiliki bakat untuk mengekspresikan diri, memperlihatkan keindahan dan reaksi mereka memiliki metafora dan karakter fiksi. Mendengarkan banyak orang tetapi sedikit berbicara. Oke, ini pendengar yang baik ya bagi seorang mediator ini. Tidak seperti tipe kepribadian sosial yang lain, mediator akan memfokuskan perhatian mereka hanya kepada beberapa orang. Satu aksi bermanfaat diketahui hanya sedikit orang, mereka akan kehabisan energi dan bahkan menjadi sedih dan bingung oleh semua keburukan dunia yang tidak dapat mereka perbaiki. Jadi overthinking ketika ada masalah-masalah di luar sana di kehidupan dia dan tidak bisa memperbaiki itu ya, tidak bisa menjadi mediator gitu. Dia sangat ingin untuk memperbaiki segala keburukan-keburukan yang ada di dunia, atau katakanlah di orang lain ya, tidak harus dunia ya, katakan ada orang lain merasa sedang terpuruk ataupun tidak baik-baik saja, mediator ini akan merasa energinya hilang gitu saja, kayak aku udah berusaha nih untuk ngebahagiain kamu, nyenengin kamu, tapi kok kamu masih kayak gini sih gitu kan, masih terpuruk gini sih gitu kan. Tapi seperti layaknya bunga di musim semi, pengaruh dan idealis dari mediator ini akan selalu kembali. Mereka memberi ganjaran bagi orang yang dapat mereka cintai, mungkin bukan dengan logika dan alfa, tapi dengan pandangan dunia yang menginspirasi belas kasihan. Begitu. Yang kelebihannya, mediator ini sangat empati ya. Dia bisa merasakan orang itu perasaan orang yang abstrak itu, dia bisa untuk berempati. Dia tahu orang ini lagi masalah atau lagi nggak baik emosinya. Sangat sensitif sang mediator ini untuk memahami perasaan orang tersebut. Lalu open minded gitu, terbuka, mungkin pikirannya terbuka dengan cara-cara dia untuk menyelesaikan masalah, dan pendapat orang lain yang datang kepada dia akan bisa diolah dan ditemukan cara yang terbaik untuk menyelesaikannya. Lalu kreatif, mediator love to see things from unconventional perspective gitu. Jadi beda dari yang lain cara berpikirnya mungkin ya, ketika menghadapi suatu hal gitu, atau katakanlah point of view dari mediator ini beda sendiri lah dari kebanyakan orang, punya kreativitasnya sendiri. Passionate gitu. Ketika ide atau arah geraknya sudah tertuju gitu, mediator itu akan memberikan seluruh jiwa raganya untuk itu. Ketika udah ada passion tertentu, dia akan menaruh segala apa yang dia miliki terhadap hal itu gitu, komitmen dia terhadap hal tersebut. Mediator weakness ya, kelemahannya unrealistik, terkadang tidak realistis. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia angan-angankan mungkin tidak bisa terjadi, tapi bagi seorang mediator itu
Tidak ada di dunia ini yang perfect gitu. That can be difficult for mediator to upset. Tidak ada yang perfect di dunia ini. Sulit untuk diterima bagi seorang mediator, karena dia berpikir ya mungkin harus apa ya, ya tadi ya, unrealistic tadi. People with this personality, the tip can be hopeless romantic, will rose-colored version of what their life should be like. This can set mediator up to disposition pattern when reality inevitability falls out their dreams. Jadi katakanlah dalam percintaan gitu ya, mudah terkecewa gitu kalau misalnya apa yang sudah dijanjikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin berangan-angan untuk memiliki kisah romantis yang indah gitu ya, atau kehidupan yang indah, tapi ternyata tidak demikian. Lalu self isolasi gitu, isolasi, kadang menyendiri, memilih putus waktu untuk tidak bertemu orang lain. Bahkan ketika ada orang yang mau nolong ke mediator ini, dia mungkin lebih milih untuk berdiam dan menjauh dari mereka gitu. Kadang mereka berpikir sangat kesepian gitu ya, padahal orangnya ingin membahagiakan orang lain ya. Lalu unfokus gitu ya, sulit untuk fokus orangnya, kadang frustasi sendiri gitu untuk menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah di luar sana. Jadi dia melihat banyak sekali masalah dan aku ingin menyelesaikan ini, wah banyak sekali yang ingin diselesaikan tapi tidak ada yang terselesaikan karena nggak fokus gitu. Nah ini yang jadi kelemahan ya bagi seorang mediator atau INFP gitu ya. Buat teman-teman yang INFP ini harus fokus juga ya buat menyelesaikan satu masalah dan lanjut ke masalah lain. Oke, pas ya itulah kepribadian dari apa? Aduh itu, bentar ya. Ngelik laptopnya. Nah, siapa sih tokoh-tokohnya? Kita ada Tolkien, William Shakespeare, Bjorka, Alicia Kay, terus Bjorka ya, Tom Hiddleston, Julia Roberts, William Shakespeare, Johnny Depp, Frodo Baggins di Lord of the Rings gitu ya. Johnny Depp ya, seorang INFP. Oke, selanjutnya di diplomat ini ada ENFJ. Sebetulnya kalau boleh jujur, aku tuh dulu ENFJ waktu SMA apa SMP. Dulu waktu pertama kali ikutan tes ini tuh aku tuh ENFJ atau sang protagonis. Tapi berubah gitu akhir-akhir ini, dan beberapa kali tes tetap di hasil yang sama, tapi bukan ENFJ, ada yang lain, nanti kita bahas. Bagi sang protagonis, setiap hal yang Anda lakukan benar sekarang, bergerak perlahan dan memukau semua orang. Postur Anda dapat menerangi hati Anda dan menularkan kecemasan. Napas Anda dapat memancarkan cinta atau mengeluarkan ruangan dalam kegundahan. Lirikan Anda dapat melahirkan kesenangan, kata-kata Anda dapat menginspirasikan kebebasan. Setiap tindakan Anda dapat membuka hati dan pikiran. Sebentar ya. Oke, baterainya mungkin dikit lagi, jadi kita akan lanjut ya. Aku mau ngecas dulu baterai kameranya. Jadi kita akan lanjut ya di ENFJ ini. Terima kasih untuk sudah menonton video ini. Kita akan lanjut di part 2. Mungkin udah hampir sejam ya.